Okay, here we have another avalanche, and it just happened right now. Gempa bumi susulan di Nepal memicu longsor di pegunungan Himalaya Minggu 26 April 2015. Gempa susulan besar pun membuat bebatuan serta es menerjang pos di sekitar pegunungan. Gempa yang melanda Nepal pada tengah hari Sabtu 25 April 2015 lalu itu memporak-porandakan pemukiman warga kota, termasuk menewaskan sejumlah pendaki. Sebelumnya 17 mayat pendaki ditemukan di pegunungan Everest karena saat itu musim yang cocok untuk para pendaki melakukan pendakian atau trekking. Hampir 1.000 pendaki dan penduduk suku Sherpa berada di pegunungan Everest ketika longsor pertama terjadi. Seorang fotografer menunjukkan sejumlah pos-pos yang tertimbun oleh bebatuan dan es di media sosial. Sekitar 100 pendaki di ketinggian aman berada di pos 1 dan pos 2, tapi jalan mereka untuk kembali turun gunung diblokir karena adanya pecahan es berbahaya. Okay. I think this is... Kebakaran besar melanda gedung Mapolda Jawa Tengah siang tadi. Besarnya kobaran api membuat seluruh orang yang berada di Mapolda Jawa Tengah panik dan berusaha menyelamatkan diri. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari gedung Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang siang tadi. Api membakar lantai 3 gedung B Mapolda Jawa Tengah. Api yang pertama kali muncul di ruang SDM dengan cepat membesar dan merembet ke ruang lain. Seluruh anggota polisi langsung menyelamatkan diri keluar gedung. Mereka juga memindahkan senjata serta amunisi dan dokumen penting ke tempat aman. Besarnya kobaran api membuat atap Mapolda Jawa Tengah runtuh. Menurut keterangan saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi mati listrik di Mapolda Jawa Tengah. 10 mobil pemadam kebakaran Kota Semarang dan mobil water cannon Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk memadamkan api. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Kebakaran gedung Mapolda Jawa Tengah selain membuat panik anggota polisi, juga membuat para tahanan di dalam sel Mapolda Jawa Tengah panik. Para tahanan yang menghuni ruang tahanan Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah langsung dievakuasi keluar gedung saat kebakaran terjadi. Mereka dimasukkan ke dalam truk untuk dipindahkan ke sel tahanan Polres Semarang dan sejumlah polsek di Semarang. Pemindahan tahanan dilakukan karena ada kekhawatiran kebakaran meluas ke gedung C tempat mereka ditahan. Sore ini, api sudah berhasil dipadamkan dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan.
Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Kepu Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi di siang bolong ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar ditambah tiupan angin yang kencang membuat api sulit dipadamkan. Warga yang panik langsung mengevakuasi barang-barang mereka. Ada korban jiwa pada peristiwa ini dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sehingga mangkrak sampai sekarang dan itu udah berpindah ke pengelolaan perusahaan yang melaksanakan pembangunan pun sudah beralih dan sekarang sampai sekarang ini ada rencana untuk sedikitnya 2 warga Padang Sumatera Barat dirawat intensif setelah mengalami luka akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter. Korban mengalami luka di bagian perut dan tangan setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Salah satu korban bernama Rozi, 22 tahun, kini dirawat di rumah Muhammad Jamil. Korban adalah warga Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Rozi menderita 2 luka di bagian perut serta di kedua tangan karena terjatuh dari lantai 2 rumah saudaranya saat berlari untuk menyelamatkan diri. Selain Rozi, Rumah Sakit M. Jamil Padang juga merawat seorang mahasiswi setelah terjatuh dari lantai 2 kamar kosnya. Ia mengalami patah tulang kaki kanan. dia kan lagi tidur di lantai 2 rumah. Jadi karena lagi tidur, kaget itu tuh, dia lari ke arah bagian teras rumah lantai 2 karena lantai 2 tuh getarannya kuat, gelincir dia gitu. Pas gelincir jatuh ke bawah, nancap di pagar besi bagian bawah. Jadi ditolong diselamatin warga tadi, dibawa ke SPH Padang Hospital, terus dirujuk ke M. Jamil. Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Padang Kamis pagi. Gempa terasa di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Gempa terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gempa menimbulkan kepanikan pasien dan perawat di Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang, sehingga harus dievakuasi keluar gedung. Dengan dibantu perawat dan keluarga, para pasien yang dirawat di gedung bertingkat itu dievakuasi keluar untuk menghindari adanya gempa susulan kerusakan bangunan. Akibatnya pasien berjejal di jalan utama rumah sakit. Meski potensi tsunami, kuatnya getaran gempa membuat warga Padang berhamburan keluar rumah. Menurut warga, gempa terasa sangat kuat dengan getaran terasa sekitar 30 detik. Saya kan di lantai 1, pas istrinya mau berwudu sholat, saya masih ketiduran. Rupanya udah goyangnya ke kiri ke kanan, Pak ya, Pak. Nggak ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Jadi orang pada sepanik semua mau keluar. Aku ngambil anak, bawa istri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat menyatakan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah terparah akibat gempa pada Kamis pagi. Selain merusak sejumlah bangunan, belasan warga juga mengalami luka. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Zulfiatno, selain Kota Padang, gempa tidak hanya dirasakan di seluruh Sumatera Barat, namun sampai ke Provinsi Jambi dan Bengkulu. Untuk Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah terparah akibat gempa karena lokasi gempa hanya berjarak 79 km barat daya kabupaten di pesisir pantai Samudra Hindia. Dari data yang dihimpun, sedikitnya 14 warga pesisir selatan mengalami luka ringan dan berat. 4 warga dirawat di RSUD Muhammad Zain, 4 korban di Puskesmas Kambang, 3 korban di Puskesmas Balai Selasa, dan 1 korban lainnya dirawat di Puskesmas Indrapura. Akibat gempa tersebut di RAJ memang ada kerusakan beberapa bangunan. Pertama sekali ada teratas rumah yang saya dapat laporan dari sana
ada satu ruko yang runtuh juga. Ya. Kemudian di daerah pesisir juga seperti Balai Selasa dan tempat itu ada PLN mati ya, listrik mati, tiang listrik ada juga yang miring. Namun di kabupaten kota yang lain, Kota Padang, Pariaman, saya kontak langsung ke Alasannya, termasuk Kabupaten Agam, termasuk pesisir Pasaman Barat, dan Mentawai, terutama sekali Mentawai. Saya langsung kontak dengan kepala pelaksananya BPBD di sana. Itu terhadap korban nihil dan kerusakan bangunan sampai jam 8 tadi saya dapat informasi itu tidak ada kerusakan. Puluhan ton ikan jenis mas dan mujair yang dipelihara dalam keramba jaring apung di perairan Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan mati mendadak. Ikan yang mati terapung hingga mengeluarkan aroma tak sedap. Peristiwa kematian massal ikan membuat para peternak rugi hingga 700 juta rupiah. Kematian ikan secara mendadak diduga akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan cuaca dingin serta perputaran air yang membawa racun. Salah seorang petambak ikan, Umar Hidayat, mengatakan insiden itu berpotensi menyebabkan pasokan ikan ke Jakarta dan Bandung terganggu. Para petambak ikan hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Mereka berharap pemerintah setempat memberikan perhatian untuk mengatasi kerugian yang dialami ratusan petambak. Ya lebih kurang dari keseluruhan nggak diperkirakan sekitar 80 sampai 90 ton. Ya itu sudah siapa. Polisi membubarkan aksi musisi Ahmad Dhani dan kawan-kawan di gedung KPK karena